No more doubts, no turning back. We are warriors, we attack. Step by step, we chase the dream. Hear the echoes as we scream. Hear the roar, the nation's call. Red and white, we stand tall. Garuda rising, we won't back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight. World Cup dreams are shining bright. Merah putih menjadi satu-satunya bendera asal Asia Tenggara yang menjadi wakil di babak gugur Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 2025. Bukan bermaksud untuk sombong, namun begitulah kenyataannya sekarang. Tim-tim lain seperti Thailand, Vietnam, bahkan Australia tak mampu bersaing di grupnya masing-masing. Sedangkan Garuda Muda di grup neraka justru menjadi surprise harapan sebagai juara grup. Tanpa banyak omong dan tanpa banyak koar-koar di awal, kita berhasil membuktikan diri jika dulu diajak rival-rival ASEAN hanya karena tak mempunyai sebuah trofi Piala AFF. Maka kenapa kita nggak boleh sedikit mengapresiasi lebih sebuah prestasi bersejarah Garuda di kancah internasional. Perjalanan yang dihadapi Garuda nyatanya juga tak mulus seperti hasilnya. Namun banyak rintangan yang menerpa di sepanjang jalan. Setiap terbang semakin tinggi menuju puncak, sudah dapat dipastikan angin yang berhembus semakin kencang pula datang dari berbagai arah. So, inilah kesadaran ASEAN, termasuk Malaysia dari Timnas Indonesia U17 yang jadi tulang punggung. Indonesia, we are proud. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Di atas tanah yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini tumbuh harapan yang menjulang tinggi. Perlahan namun pasti, Indonesia menjadi tim yang paling mencuri perhatian dari arah Tenggara Asia. Bukan berarti sombong ataupun tak bisa kalah, tapi kali ini Garuda Muda menunjukkan bahwa kami juga layak diperhitungkan. Datang ke Piala Asia sebagai tim yang tak meraih gelar apa-apa di Piala AFF, masuk final aja enggak. Bahkan di babak kualifikasi Piala Asia U17, sempat dipertanyakan kualitasnya karena bermain aman saat di laga terakhir menghadapi Australia. Ketika itu, tim muda Kanguru dan Garuda sama-sama bermain dengan imbang agar lolos ke panggung Asia bersama. Namun disinilah negara yang iri seperti Malaysia hingga Vietnam menghina habis-habisan seakan tim asuhan Nova Arianto tak layak lolos. Namun semua itu berubah. Perjuangan para Garuda Muda di babak grup setelah menang atas Afghanistan, kini justru kita mencatatkan sebuah rekor unbeaten 6 laga tak tersentuh kekalahan. Mulai dari babak kualifikasi hingga babak grup, Coach Nova menjelma menjadi pelatih top dengan catatan 5 kemenangan dan 1 imbang. Jika dulu hanya ingin juara AFF, maka bertarung di Asia adalah level baru di hadapan Garuda Muda. Bukan karena sombong, tapi karena tak ingin terus jadi bayang-bayang. Kita adalah Indonesia, bukan negara yang menjanjikan. Dengan generasi yang bekerja, generasi yang belajar dari luka, bangkit dari jatuh, dan tak gentar menatap mata lawan adalah sesuatu yang lebih diprioritaskan. Raise the banner, hear the sound. Indonesia, we are proud. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Dan uniknya, negara yang dulu menghina seperti Malaysia justru tak ada darah perjuangan membawa nama ASEAN. Atau Vietnam yang harus pasrah gagal lolos ke babak gugur sekaligus gagal ke Piala Dunia setelah mengalami hasil imbang 3 kali beruntun. Sebuah skor akhir di laga penutup kontra Uni Emirat Arab yang membuat Vietnam benar-benar tak percaya. Dengan raihan 3 poin, mereka hanya finish sebagai juru kunci grup B, tapi hanya selisih 1 poin saja dengan sang juara grup Jepang yang mengoleksi 5 poin. Kalau saja menang tipis, setipis tisu pun, maka Nguyen akan menyusul Indonesia sebagai juara grup. Sebuah penyesalan yang akan selalu dikenang pastinya oleh para pemain mereka. Begitupun dengan wakil kawasan ASEAN Australia U17 yang berada di grup yang sama.
Mereka harus berpuas diri gagal lolos ke babak selanjutnya hanya karena mereka telat panas. Padahal secara selisih gol, jumlah gol dan jumlah kebobolan sama persis dengan Uni Emirat Arab sebagai runner-up. Namun keberuntungan sedang tak memihak ke negeri kanguru. Kemudian King ASEAN, Thailand U17 pun demikian. Bahkan mereka tak bisa berdaya apa-apa di grup A bersama Cina, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Tim muda negeri Gajah Putih mandi lebih awal dari babak grup setelah kekalahan beruntun dari semua laga yang dijalani di babak grup Piala Asia U17. Dan ya, mereka yang pernah menghina justru merekalah yang tumbang sendiri dengan hinaan yang mereka keluarkan. Sementara tim yang diremehkan justru menjadi perwakilan satu-satunya yang membawa sepak bola ASEAN makin dikenal di Asia. Bahkan di level tertinggi Piala Dunia, Garuda Muda siap terbang lebih tinggi lagi. Sulit itu pasti, namun sekarang ini fokus utama Nova Arianto adalah untuk mengembangkan anak-anak asuhnya di babak perempat final Piala Asia U17 terlebih dahulu. Yang mana ini bisa kembali mencatatkan rekor tim ASEAN, apalagi Garuda Muda mampu bersaing di babak semifinal. Matthew Baker dan kawan-kawan kini bukan lagi sekedar peserta, namun datang untuk melawan, untuk bertahan dan mengukir sejarah yang mungkin sulit digapai tim ASEAN lain. Malaysia mulai sadar dan mendukung Garuda Muda. Melihat tumbangnya Thailand, Australia, dan Vietnam sebagai wakil Asia Tenggara di Piala Asia U17, Malaysia kini menaruh respek yang begitu mendalam. Apalagi Indonesia yang membawa nama ASEAN ke kancah dunia, sebuah pemandangan yang tak biasa mulai tampak di lini masa. Dari negeri jiran yang selama ini lebih sering jadi rival dalam ejekan, hadir gelombang baru menjadi sebuah dukungan. Ya, Malaysia, negeri yang pernah meremehkan timnas U17, negeri yang tak jarang berdiri di balik bayang-bayang sindiran. Kini mulai membuka hati untuk mengakui bahwa Garuda Muda sedang terbang lebih tinggi. Dukungan mulai berdatangan dari mantan pelatih, pundit, hingga fans-fans yang dulu hanya menonton untuk menanti timnas jatuh. Kini mereka mendukung dan berharap Indonesia terus naik. Kenapa bisa demikian? Kalau kata pelatih asal Malaysia, Sulaiman Husin, hal ini biar sepak bola Harimau Malaya juga bisa berkembang. Tapi tentu saja, tak semua ikut bersorak. Masih ada segelintir suara fans Malaysia yang menganggap keberhasilan ini cuma kebetulan, ataupun yang tadinya mengkritik jadi terdiam tak bersuara. Namun itu semua tak berpengaruh bagi tim asuhan Nova Arianto. Karena semua tahu, kemenangan yang sejati adalah saat rival pun mulai menghormati. Garuda Muda tak hanya mengubah skor di papan pertandingan, mereka mulai mengubah cara pandang. Bahkan dari mereka yang dulu memilih untuk membenci, mereka memberikan semangat dukungan untuk Garuda terbang tinggi. Seperti konten kreator asal negeri jiran dengan username Jom United yang satu ini. Ia ikut bangga atas prestasi Indonesia, lolos ke babak gugur dan menuju ke Piala Dunia U17 2025 dan memberikan dukungan lebih. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. We stand tall, Garuda rising. We won't back down, one step closer to the crown. Through the fire, through the fight, World Cup dreams are shining bright. Media Vietnam memuji timnas U17. Dari dulu siapa sih yang gak tahu bagaimana nyinyirnya media Vietnam kalau melihat kesuksesan timnas Indonesia? Jika dulu Malaysia hanya fansnya yang sering sombong, maka media Vietnam dulu biasanya sering mencari celah buat merendahkan Garuda.
Namun kini, entah apa yang merasuki. Banyak dari mereka yang mengambil dari sisi positifnya. Contohnya dari The Tau 247 menyoroti Indonesia sebagai kebanggaan ASEAN di ajang internasional. Pers Indonesia dengan suara bulat memuji Timnas U17 Indonesia sebagai kebanggaan Asia Tenggara setelah memenangi semua pertandingan penyisihan grup dan menjadi satu-satunya wakil kawasan yang berlaga di Piala Dunia U17 2025, tulis media tersebut. Kemudian dari Dantri.vn, terkesan dengan perjuangan Evandra dan kawan-kawan yang kini menjelma menjadi salah satu tim unggulan setelah kemenangan atas Afghanistan. Mereka seakan berterima kasih atas sebuah pertunjukan Timnas U17 di level Asia. Timnas U17 Indonesia tampil mengesankan saat mengalahkan Timnas U17 Afghanistan dengan skor 2-0 pada laga pamungkas Grup C, Piala AFC U17 2025 di Arab Saudi, 11 April dini hari, dan berhasil menyabet tiket ke babak perempat final sebagai tim unggulan. Tulis pujian media tersebut dalam artikelnya. Media Tianpong.vn juga tak lupa memberikan pujian atas catatan statistik Timnas U17 yang merupakan catatan terbaik dari wakil Asia Tenggara di turnamen tersebut, sebab kita berhasil melibas semua laga yang ada. Dan masih banyak media-media Vietnam lain yang pada akhirnya sadar akan dampak Timnas Indonesia di level yang sekarang. Onward to the world, let our colors show. Untuk mereka yang pernah menghina, terima kasih, karena kalian adalah bagian dari nyala semangat Garuda. Dan kepada bangsa Indonesia, teruslah percaya, karena mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama kita punya alasan untuk berharap. Kepada Malaysia dan tim ASEAN yang kini ikut mendoakan, mungkin ini bukan tentang siapa duluan yang tertawa, tapi siapa yang akhirnya bisa membuat kita semua bangga, ya kan?